Dan tanggal 13 Mei yang kita sudah lewati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari Jumat, dan itu hari Kamis. Dan hari Jumat Sabtu kita diingatkan untuk semua kita bisa berdoa di rumah. Lalu hari Minggu yang mulai kita kebaktian bersama sampai hari Minggu ini lagi. Saya sebagai gembala dan imam di dalam persekutuan berjemaat sekian lama berdoa supaya kalau boleh kita semua yang datang gereja atau datang ibadah dari rumah, kita punya pikiran, hati sudah fokus bagi Tuhan. Sehingga waktu kita berdoa, pikiran kita tidak melanglang buana kemana-mana. Kita menyanyi, bukan saja mulut kita menyanyi, lalu pikiran kita sedang mengembara kemana-mana. Kita mendengar firman Tuhan, sepertinya kita tidak fokus, lalu kita juga berpikir yang lain. Sekian lama saya berdoa, dan saya berharap bahwa seluruh sidang jemaat satu waktu, dan mungkin di dalam perayaan memperingati hari Pentakosta ini, setidak-tidaknya Tuhan menjawab doa gembalamu supaya kita semua kalau datang kebaktian kita rasakan hadirat Tuhan. Sebab kalau kita sudah satu hati, satu pikiran, fokus, Roh Allah bekerja lebih leluasa lagi. Roh Allah akan mengerjakan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita dan gereja kita. Kita masih ingat apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, bahwa murid-murid kembali dengan satu hati, satu fokus. Mereka punya pikiran, tidak tahu mereka mengembara atau tidak, tapi buktinya Roh Kudus bekerja turun. Jadi mereka ada dalam sebuah kesatuan, sudut pandang yang sama tentang kerinduan akan Roh Kudus. Mereka memiliki satu pandangan supaya Roh Allah bekerja. Sebab kalau kita ada di dalam setiap kebaktian, lalu kita datang, lalu kita pulang sebagaimana biasanya, maka sebenarnya kita belum ada di gereja. Kita sedang mengunjungi sebuah tempat pertemuan lalu pulang. Saya kadang-kadang berpikir, dulu saya belum bertobat, di lapangan Polda ini selalu ada film yang diputar oleh pemerintah, ada band yang disiapkan untuk hibur rakyat. Itu mulai nonton habis, mulai keluar satu langkah dari itu lapangan Polda sudah cerita bagaimana itu gitaris main hebat, bagaimana pemain bass hebat dan segala macam. Pokoknya begitu keluar lalu ingat semua. Karena ini fokus, secara duniawi fokus. Jadi saya berharap bahwa kita semua berdoa untuk sisa hidup kita ini, untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Dari rumah kita sudah fokus, saya mau terima berkat, saya mau memuji, memuliakan Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan secara baik, dan mau melakukannya. Nah, kalau ini terjadi, maka tema kita sepanjang tahun ini, Everything Must Be Changed, itu betul-betul sebuah tema yang Tuhan taruh untuk kita mengalami perubahan. Sebab terus terang, banyak teman, saudara yang saya temui, bahkan kita bincang-bincang, kita temui mereka, dapatkan mereka bilang mereka menyanyi, tapi otak mereka ada di lain. Mereka berdoa, tapi pikiran mereka ada di lain. Mereka ke gereja, tapi hati mereka mengembara kemana-mana. Mungkin ini yang membuat tidak terjadinya kegerakan di dalam gereja, di dalam jemaat. Tidak ada kebangkitan, tidak ada satu transformasi. Sehingga membuat banyak orang kurang bergairah untuk beribadah, atau termasuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau keluarga kita sendiri atau kenalan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita punya satu hati, sepakat
untuk kita berdoa supaya setiap kali kita siap untuk ibadah, kita semua sudah fokus kepada Tuhan. Soal doa, soal pujian, penyembahan, dan lain-lain. Supaya tema besar kita, everything must be changed, segala sesuatu harus berubah ini, atau diubahkan, yang digambarkan dengan ilustrasi ini, kita berakhir dengan sampai kepada destinasi dengan menghasilkan buah. Jadi kalau sudah menghasilkan buah, nah kalau pohon mau mati silakan mati. Tapi sudah kasih tinggal buah, sudah dikecap oleh orang lain, lalu sudah kasih tinggal beberapa benih untuk kelanjutan hidup. Beberapa benih yang tertanam di tanah di mana saja, di hati orang itu adalah tanah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perubahan yang sejati itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Perubahan yang sesungguhnya dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita baca apa yang dinubuatkan ratusan tahun sebelum terjadinya pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana God poured out His Holy Ghost to all disciples in upper room in Jerusalem. Sebelum itu terjadi, before God poured out Holy Spirit from heaven to all disciples in upper room. We try to read what Joel chapter 2 verse 20. Kita coba baca nubuatan oleh Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28 mulai saya baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dari nubuatan ini ratusan tahun sebelum Kisah Para Rasul terjadi, Kisah Para Rasul pasal 2 itu terjadi, sudah ada nubuatan ratusan tahun. Dan di dalam bacaan ini kita mendapatkan bagian pertama adalah Tuhan memberikan rohnya dengan tidak membuat diskriminasi kepada laki-laki muda atau teruna-teruna, kepada perempuan muda atau gadis-gadis, kepada remaja-remaja, dan kepada orang-orang tua, dan kepada hamba-hamba. Jadi tidak ada diskriminasi. Roh Kudus ini pertama harus dipahami bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan menyediakan rohnya yang kudus dalam nubuatan ratusan tahun sebelum Kisah Para Rasul pasal 2 itu telah terjadi. Dari sini kita bisa menemukan dan mendapatkan bahwa sudah dari dulu sampai kepada pencurahan Roh Kudus dinubuatkan, Tuhan sekali lagi tidak diskriminasi. Siapa saja, yang berpendidikan, yang tak berpendidikan, bos bukan bos, tuan bukan tuan, pembantu rumah tangga, buruh kuli, orang kampung, orang kota, Roh Kudus menurut firman Tuhan dan suara nubuatan ini Tuhan curahkan buat semua orang. Maka itu tidak ada alasan yang bisa kita sodorkan bahwa karena saya kurang pendidikan, kurang paham Alkitab, jadi Roh Kudus tidak bisa penuhi saya. Tidak bisa sodorkan alasan itu. Oh, saya sudah tua, tapi ayat firman Tuhan bilang tua-tua juga Roh Kudus bekerja, dari mereka punya visi dan punya mimpi-mimpi. Orang-orang muda punya visi dan lain-lain.
hamba-hamba digerakkan dan kelompok orang muda bernubuat. Anda tidak bisa menyodorkan alasan berkata bahwa saya baru bergereja atau saya baru bertobat, lalu belum tentu saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara boleh punya format seperti itu, tetapi bagi Tuhan, menurut firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak buat diskriminasi. Oleh karena itu, saudara dan saya diberi kesempatan. God give to us opportunity to ask God, fill all of us with Holy Spirit. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk meminta agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab God have not choice. God not doing discriminate. Tuhan tidak ada membuat pilihan dan buat diskriminasi. God love all of us. Tuhan cinta kita semua dan Dia mau setiap kita. Menurut Yoel pasal 2 ini, taruna-taruna, remaja-remaja, tua-tua, budak-budak, hamba-hamba, pejabat bukan pejabat, orang pintar bukan orang pintar, semua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang hidup merindukannya, mengingininya. Seperti nanti sebentar kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, mereka yang berkumpul dan merindukannya. Janji Tuhan secara universal bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, tapi bagi mereka yang bisa menerima dan menyambutnya adalah mereka yang meminta sehati, seroh, berkumpul sama-sama dan ada di hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ayat 28 mengatakan kemudian daripada itu akan terjadi. Ini bagian yang kedua. Ada pertanyaan, sebenarnya kemudian dari hal apa lalu terjadi kalimat-kalimat berikutnya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kalau Anda baca ayat 12 sampai ayat 17, Anda lihat di situ kita menemukan dan kita mendapatkan bahwa yang dimaksudkan dari kemudian daripada itu adalah situasi yang kelam, gelap, kejahatan yang memuncak, perbuatan naif yang memuncak, dosa yang memuncak, penyimpangan yang memuncak, kebusukan yang memuncak, segala yang kotor, yang najis, yang cemar, yang berbau dosa memuncak sampai dalam ayat 12 dan sampai 17 itu 3-4 kali Yoel berdoa dan berseru supaya orang bertobat. Lalu ayat-ayat berikutnya sampai pada ayat 28, lalu dia bilang kemudian daripada itu semua. Jadi waktu itu ternyata dosa sedang sampai kepada puncak kejayaannya. Percabulan, persinahan, pemabukan, penipuan, perkelahian, pembunuhan, berbagai macam kejahatan mencapai puncaknya. Maka itu Tuhan pakai Yoel dan dia bilang kemudian daripada itu aku akan buat ini kepada orang saleh, orang yang setia di tengah puncak kejahatan, puncak dosa, puncak kebebalan, puncak kejahatan yang luar biasa, perbuatan naif yang luar biasa. Jadi kalau saudara baca ayat 12 sampai 17, kalau Anda baca lanjut terus ke ayat 28, yang dimaksudkan dengan kemudian daripada itu berarti kemudian setelah puncak kejahatan itu dan di tengah kejahatan itu ada orang yang setia kepada Tuhan, yang masih menjaga martabat marwahnya kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan akan berikan termasuk kelompok orang muda, perempuan, laki-laki, remaja, orang tua, budak-budak, hamba-hamba. Nah, kalau begitu diantar ke dalam zaman ini, saya mau sampaikan kepada kita. Dulu orang bersinah sembunyi-sembunyi, sekarang tidak. Dulu orang bunuh orang sembunyi-sembunyi, sekarang tidak. Dulu orang merampok malam, sekarang siang bolong pun, bahkan ada orang di situ pun orang mencuri.
Artinya kejahatan sudah sampai kepada perbuatan yang sangat mengerikan. Dulu orang tipu orang masih sembunyi-sembunyi, sekarang orang tipu orang terang-terangan. Dulu orang kumpul kebo sembunyi-sembunyi, dulu orang selingkuh sembunyi, sekarang tidak, terang-terangan. Itu berarti kita sedang ada pada posisi dan keadaan puncak kejahatan sudah mau sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Sehingga dari ayat-ayat permulaan dia bilang waktu Tuhan datang dengan pencurahan kuasanya itu suasananya kelam, gelap, sebenarnya mau menggambarkan situasi yang sangat mengerikan itu. Maka itu ditulis kemudian daripada itu. Jadi kita bersyukur ya. Di tengah kejahatan, suara nubuatan ini berkata, di tengah puncaknya kejahatan, pergaulan yang kotor sampai kepada puncak yang paling tinggi atau sempurna, kejahatan sudah mencapai sempurna itu, Tuhan masih menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang bertahan, orang-orang muda yang bertahan, orang-orang tua yang bertahan, hamba-hamba yang bertahan. Sebab suara nubuatan itu bilang begitu, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia yang mana? Pernyataan semua manusia ini menyatakan bahwa Tuhan mau berikan secara universal. Tapi yang menerima itu siapa? Nanti lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Yaitu mereka yang berkumpul satu hati mau hidup benar di hadapan Tuhan, yang bertobat, yang menyerahkan diri di tengah kesukaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang seperti ini, I want to tell to you, don't you miss your time. Jangan kehilangan waktu di tengah kesukaran ini to receive Holy Spirit in your heart, untuk terima Roh Kudus di dalam hati Anda. Sebab Ia yang akan mengerjakan pembaharuan sampai kita menghasilkan buah dan dikecap entah oleh orang tua kita, oleh istri, suami, anak-anak, cucu-cucu, tetangga, sahabat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, maka anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Saya mau garis bawahi kata nubuat. Nubuat itu memiliki dua pengertian. Ketika orang berdoa bersama-sama lalu dia dapat suara Tuhan, lalu dia sampaikan kepada orang-orang lain. When they pray together and God speak to somebody and he tell what God says to him to everybody, that's prophesy. Itu ketika dalam sebuah persekutuan lalu Tuhan bicara kepada seseorang, dan itu suara Tuhan disampaikan kepada orang lain, itu suara nubuat. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebut dengan nubuatan adalah orang yang memahami, membaca firman Allah, lalu memahaminya, mengerti akan kasih daripada Tuhan, lalu dia beritakan, dia sampaikan kepada anak cucunya, kepada orang di sekitarnya, disebut nubuat. Sekarang kalau saya berkhotbah sekarang ini suara nubuat. Sebab nubuat itu artinya menyampaikan firman Allah. When someone read the Bible and he know God's heart and message from God, that's God love everybody, he tell to them, itulah. Jadi seorang yang membaca firman Tuhan, lalu tahu hati Tuhan, lalu memberitakannya kepada orang lain, itu nubuat. Jadi kalau Anda dan saya menceritakan firman Tuhan kepada teman, sahabat, dan kawan, siapa saja, itu disebut nubuat. Sebab nubuat itu ada dua macam. Yang dalam persekutuan doa, lalu dia dengar suara, dia khotbah, lalu orang semua dengar. Mungkin yang kedua dia baca firman Allah dan dia tahu kasih Allah, dia omong kepada orang lain, itu nubuat. Nah, firman Allah berkata bahwa kemudian daripada itu, puncak kejahatan, ada orang percaya
mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya mau bilang, kalau catatan firman Tuhan ini pertama buat orang-orang muda, saya mau orang-orang muda taruh perhatian betapa Tuhan fokus kepada Anda, karena mungkin alasannya kesempatan hidup saudara masih lebih banyak dari orang tua. Walaupun lain kali ada orang muda mati lebih awal, tapi pada umumnya orang muda masih punya waktu banyak. Mungkin itu yang Tuhan bilang, pergi bernubuat, pergi beritakan Injil, pergi omong Injil, pergi bicara Injil. Ya mungkin kalau lihat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, 19 dan 20, pergi ke seluruh dunia dan jadikan semua orang muridku. Mungkin saudara belum bisa pergi ke seluruh dunia secara gambaran peta bumi, tapi saudara bisa ada di dalam ruang lingkup saudara. Sebab dengan kemajuan ilmu yang ada sekarang, kita semua punya pengetahuan bahwa dunia itu dikecil-kecilkan, dibikin kecil sampai gampang untuk masuk ke semua bumi, semua dunia, seperti dunia ekonomi, dunia politik, dunia medis, dunia anak-anak, dunia remaja, dunia pelayan, dunia wanita, dunia sepak bola, sedikit jadi kecil-kecil. Jadi dunia perkantoran, dunia pegawai, dan dunia pasar impres, dunia pedagang kecil, pedagang menengah, sudah gampang sampai ke ujung bumi. Dan kita bisa bernubuat dan menyampaikan itu di sana. Nah, ini bisa terlaksana. Nubuatan Yoel bilang, kemudian daripada segala kejahatan itu ada orang percaya yang dibuat deskripsi orang-orang muda, orang tua, budak-budak akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu pertama mereka akan bernubuat, bersaksi di mana-mana. Jadi kalau dia tidak memiliki kemampuan bersaksi, satu tanda yang sangat jelas bahwa sebenarnya kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya bersyukur ya Bapak Ibu, saya SR kelas 6 sudah mulai nakal, sudah mulai main judi. Karena papa saya itu selain pedagang, dia penjudi juga. Lalu mungkin karena kami makan hasil judi, jadi darah judi di dalam diri saya. Jadi baru kelas 6 SD, SR dulu, saya sudah bisa main judi kecil-kecilan. Sudah pintar main judi kecil-kecilan. Sampai SMP, karena rumah kami itu ya dari tembok sudut itu ke situ itu rumah kami di situ. Itu waktu rumah kami ini dikelilingi dengan kurang lebih 4-5 paklar. Paklar itu minuman alkohol tradisional. Di Sulawesi disebut saguar, di Maluku disebut apa? Sageru. Di sini disebut laru. Jadi saya sudah belajar minum karena dikelilingi. Satu di situ, satu situ, ada dua di situ, ada dua di depan. Nah kalau sudah minum itu sudah mulai nakal tambah-tambah. Lalu SMP kelas 3 sudah mulai belajar berdansa. Wah, tambah parah itu. Nah berdansa supaya lebih mantap mesti minum supaya sembarang dengan pasangan dansa perempuan-perempuan. Puncak kejahatan makin hari makin naik. Sampai sekolah lanjutan atas lebih parah lagi. Kejahatan bertumpuk-tumpuk saya lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan ini berkata, kemudian daripada itu Tuhan curahkan Roh-Nya. Dan di tahun 1965 ada satu KKR besar pertama di
di dalam gereja Gemit Protestan di Nusa Tenggara Timur, itu di gereja Koinonia Konino. Waktu itu dia punya dinding masih dari pelepah bebak, dari pelepah waktu itu. Dan kami semua pergi tanpa mengerti apa-apa, tapi karena bilang ada KKR kita pergi. Hari kedua, ketiga, lalu sang pengkhotbah itu kebaktian selama 1 minggu. Pengkhotbah mulai berkata, kalau ada yang mengikuti kebaktian ini dan Roh Allah bekerja dan dia menyadari dosanya, dia boleh datang ke depan dan menyaksikannya. Kita semua melirik ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, termasuk saya juga. Mau lihat ini produk baru ini, siapa yang mau pergi? Sebab itu barang aneh buat kami, orang-orang Protestan waktu itu, orang-orang Gemit lagi pada zaman itu. Tiba-tiba satu nona cantik maju ke muka. Dan nona cantik itu nona yang paling cantik waktu itu di Kota Kupang. Sebab nona itu hampir pesta di Kota Kupang dia ada. Diundang atau tidak dia ada. Dia tidak pergi cari makan. Karena dia suka dansa. Jadi kalau dia kan pesta di mana, di kaki bagatal di sana. Jadi semua orang kenal dia. Semua orang tahu dia. Dan tahu dia nona cantik, perilaku baik, santun, sopan, ngomongnya lembut, enak sekali. Semua orang hormat dia. Dia maju ke depan. Waktu dia maju, dia meratap, dia menangis. Kami semua punya mata melotot mengikuti dia. Karena nona cantik, nona manis. Kalau jalan di tengah begitu banyak orang. Karena gedung gereja itu tidak terlalu besar. Waktu itu sampai orang di jendela-jendela juga penuh sampai di luar. Sambil dia menangis maju ke depan. Kami semua melotot. Ini dia mau pergi bikin apa? Waktu dia sampai di depan, kemungkinan pendetanya itu waktu itu saya tidak ingat terlalu lagi, mungkin panggil dia ke atas podium. Lalu dia mulai ngomong. Dia sebut nama seorang ibu. Dia bilang kalau ibu ini ada di sini, saya minta diampuni, minta dimaafkan. Saya telah selingkuh dengan suamimu dan saya punya 1 anak. Kami semua terkejut, seperti disambar halilintar. Nona cantik, kelihatan santun, kelihatan sopan, ngomongnya lembut, bergaulnya pintar. Kok begini? Lalu dia menangis, berteriak, terisak-isak. Beberapa menit kemudian lagi dia sebut nama seorang ibu yang lain. Dia bilang kalau ibu ini ada di sini, nama ini, saya mohon diampuni, saya minta dimaafkan. Saya sangat berdosa karena saya bermain dengan suami ibu lalu punya 1 anak. Lalu kita orang-orang muda yang hadir, wih 2 anak sekali, wih 2 anak sekali. Oh, makin cantik makin murah, makin cantik makin kurang ajar, makin cantik makin busuk ya, makin cantik makin tidak ada harga. Kita makin rasanya seperti apa? Pikiran, tapi pikiran kok perempuan cantik, bagus, sopan, santun, tahu begini jahat. Itu pikiran juga yang ada di otak saya. Waktu saya sampai kepada cara berpikir begitu, tiba-tiba seperti saya trans itu artinya sedikit sadar dan tidak sadar begitu. Lalu saya dengar suara sayup-sayup, John, kalau dia begitu jahat, dia bisa diselamatkan, pasti lu juga bisa diselamatkan. Lalu saya tidak sadar lagi. Beberapa saat saya sadar, ternyata saya sudah ada di depan mimbar, berlutut di situ, meratap, menangis di situ. Lalu sewaktu saya buka mata, itu penuh dengan manusia, tua, muda, kecil, besar, meratap, meraung, menangis semua. Yoel bilang, kemudian daripada itu puncak kejahatan, Tuhan taruh rohnya menjabat dan mengubah dan mengubah dan mengubah.
Ada amin. Mulai hari itu saudara, saya tanya orang, teman, dia juga ikut berlutut di depan. Dia bilang, saya tanya, siapa yang bawa saya ke depan di muka mimbar? Mereka bilang, lu jangan pakai lutut di muka. Coba, kira-kira dari kursi yang pertama, mimbar di sini, saya jalan pakai lutut datang di sini. Mulai hari itu, saya di sekolah lanjutan atas, saya di SMEA, itu waktu SMEA ada di Kampung Baru sana, di ONTT saya pergi ke sekolah, saya mulai cerita firman Tuhan segala macam, karena saya anak nakal di sekolah, anak yang suka bakalain, yang suka ganggu nona-nona di sana. Waktu saya mulai ngomong firman Tuhan, mereka mulai sinis, dia sudah jadi pendeta. Tapi saya ngomong terus. Banyak kali saya pulang dari sekolah itu sampai rumah jam 10 malam atau jam 11 malam. Karena saya pulang sekolah, saya mulai ingat teman-teman yang saya bakalai dengan mereka. Teman laki-laki yang saya bakalai, teman perempuan yang saya suka ganggu-ganggu bikin yang tidak benar sama mereka. Saya singgah di rumah mereka masing-masing, minta ampun, minta maaf. Dan saya ingat waktu saya sampai di Konino, ada satu teman sekolah anak perempuan, saya pergi minta maaf sama dia. Lalu dia bilang, lu sudah jadi pendeta kok. Di puncak dari kejahatan, Roh Tuhan masih bisa jamah. Kalau kita lihat di kisah para rasul, ternyata orang-orang baik saja, orang-orang bertobat saja, murid-murid saja. Tapi saya lihat diri saya, itu di puncak kejahatan, Roh Allah jamah. Sebab firman Tuhan, kemudian dari apa? Kejahatan sampai kepada kesempurnaan. Sampai Yoel berteriak, bertobat dalam fase ayat 12 sampai ayat 17. 3-4 kali Yoel berteriak. Lalu saya masuk sekolah teologi. Dulu kita boleh sekolah 2 sekolah. Boleh masuk sekolah teologi, belum ada ijazah SLA juga boleh masuk. Dulu tidak ada ijazah SMP juga boleh masuk SMA. Nanti baru urus dari belakang. Lalu saya masuk sekolah teologi, hari pertama duduk di bangku kuliah. Saya nengok ke belakang, saya mau lihat berapa banyak orang mahasiswa waktu itu. Ada 100 berapa banyak orang mahasiswa baru sekolah teologi tingkat pertama. Saya lihat perempuan yang bersaksi tentang hidupnya pengakuan dosa ada dulu di belakang juga. Lalu kami tamat sama-sama, ditabiskan di gereja Salom Air Nona, lalu dikirim ke dalam pekerjaan misi sama-sama juga. Tapi jalan cerita saya lain. Saya menjadi pengkhotbah di pasar-pasar, di jalan-jalan, seluruh pasar Nusa Tenggara Timur saya khotbah. Disabu dari ujung ke ujung, Alor dari ujung ke ujung, Pulau Timur dari ujung ke ujung, semua pasar di Pulau Timur saya masuk. Saya masih ingat satu kali harus pergi khotbah di Pasar Bau, saya jalan kaki dari sini. Hampir siang sudah jalan, tiba sudah sore di sana, tunggu orang semua datang di pasar, saya khotbah malam. Khotbah habis jalan kaki pulang lagi dari Bau, datang di rumah, sampai di rumah kira-kira jam 8 pagi. Begitu semangatnya. Saya mau kasih tahu kepada kita, kalau Roh Allah menjamah kita, dia bilang kita akan bernubuat. Kita akan bernubuat, ada amin. Kita akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara,
saudara-saudara yang saya kasih, setelah keliling habis Nusa Tenggara Timur semua pasar, selain gereja-gereja yang undang untuk saya berkhotbah, saya menuju ke Bali. Dari Bali, Denpasar, ke Gilimanuk, ke Ambiarsari, Belimbing Sari, ke Singaraja, khotbah terbuka di jalan-jalan di mana-mana. Dari sana saya pindah ke Lombok, dari Cakranegara masuk ke Selong, ke seluruh Lombok sampai ke Gunung Rinjani. Bicara itu, sebab firman Tuhan bilang kalau Roh Allah sudah masuk, orang-orang muda akan bernubuat, akan bawa firman Allah. Dan itu saya menikmati. Dari situ saya pindah ke Banyuwangi, di Pandan Genteng saya tinggal. Lalu saya masuk keluar perkebunan kopi di sana, orang-orang Madura semua. Dari satu perkebunan ke perkebunan yang lain sampai ke Pulau Merah di Banyuwangi. Lalu dari ujung Banyuwangi tembus sampai di Jakarta. Saya ingat saya masuk Surabaya, saya tidur dengan orang-orang gelandangan, bambungan di pinggir rumah orang karena saya tidak kenal orang. Saya menginjil tukang beca, dia bertobat. Mereka tanya, Mas tinggal di mana? Saya bilang saya tidak ada rumah di sini. Oh, dengan kami di beca ya. Dia saya dengan mereka di beca di kantor pos lama yang di Jalan Tunjungan itu yang sudah dibongkar. Kami tidur di situ. Saya khotbah terus. Naik bis dari Surabaya, pergi ke Malang, di atas bis saya khotbah pagi selebar. Pernah saya diusir, kasih turun sampai di Karanglo, diusir turun karena kebetulan bis itu semua baru pulang haji. Jadi mereka usir saya turun. Naik bis lain lagi ke Semarang. Ada satu gereja undang saya ke Semarang untuk khotbah. Mau naik kereta api, tiket habis. Lalu penjual tiket bilang, kalau Pak setuju, naik di gerbong surat saja. Bayarnya setengah bagian. Jadi di kereta itu ada gerbong surat, ada buat kantor pos punya surat-surat, taruh situ dibawa kemana. Karena besok pagi saya mesti khotbah di Semarang, di United Pentecost. Jadi ada satu gereja namanya Pentecosta Serikat. Saya mesti khotbah di situ. Saya naik tidur di atas karung-karung surat kantor pos, semua cap pos. Kereta jalan baru Roh Kudus kasih ingatkan. Lu sekarang paham bahwa lu jadi surat kiriman yang hidup. Sekarang lu tahu, lu masuk kamu di dalam tempat pos. Saya alami. Dari sana ke Jakarta saya berjalan keliling. Ke Kalimantan dari barat, timur, utara, selatan sampai Sarawak sana. Saya tembus. Sebab orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti bernubuat, pasti omong firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak omong firman Tuhan, ada pertanyaan. We have big question. Are you already filled with Holy Spirit or not? Ada pertanyaan besar. Apakah Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau belum? Mungkin kita hanya anggota gereja saja. Saya pulang dari Kalimantan sampai di rumah terima surat yang luar biasa dari orang yang saya tidak kenal dari Amerika Serikat. Namanya Billy Graham. Dia kirim surat, saya tidak usah cerita yang terlalu mendetail, tapi surat itu minta saya untuk bertemu dia dengan timnya di Eropa. Lalu saya urus paspor, berangkat ke Jakarta, tinggal di rumah Jenderal Walewangko, pensiunan saya.
Lalu ini Pak Jenderal yang di Blok M, dia bilang, adik mau kemana? Bikin apa di Jakarta? Saya bilang, saya kasih tunjuk dia surat. Ini saya diminta Billy Graham. Saya tidak kenal Billy Graham, tidak tahu Billy Graham. Itu waktu untuk bertemu dia dengan timnya ada di Amsterdam. Dia lihat surat itu, dia lempar ke atas meja, dia bilang, ini surat palsu, ini tidak benar. Masa lu dari kampung di Kupang dapat undangan di Eropa, kita di Jakarta tidak dengar apa-apa di sini. Tidak dapat undangan gitu. Jadi lu tidak usah peduli dengan surat itu, orang abang kosong itu. Masa lu dari kampung Kupang bisa diundang Billy Graham? Billy Graham tahu apa tentang Timor itu? Nah itu waktu jalan raya di depan ini belum aspal, masih batu-batu semua saman itu. Aduh, luar biasa. Tapi saya desak dia, saya mendesak itu Pak Jenderal karena saya ngidap di rumahnya ada persekutuan doa. Lalu saya bilang sama dia, oke, Pak, besok bisa bawa saya ke kedutaan Belanda. Pagi-pagi ya, karena saya desak dia bawa saya pergi ke kedutaan Belanda. Sampai di sana saya kasih tunjuk paspor, baru di bagian penerima tamu di depan untuk mendaftar, langsung mereka sudah lari masuk, langsung saya dipanggil masuk, lalu minta paspor mereka berikan sama saya, mereka sudah stempel visa. Mereka bilang, saudara sudah ditunggu lama nih, visanya nama visa Benelux. Visa Benelux waktu itu artinya boleh keliling seluruh Eropa. Lalu saya keluar, saya kasih tunjuk sama Pak Walewangko. Saya bilang, Pak, ini sudah dikasih visa. Lalu tadi kedutaan bilang sekarang pergi ke penerbangan Belanda di Germany ini untuk ambil you punya tiket mau berangkat malam ini atau besok atau lusa, silakan pergi. Waktu saya kasih tahu begitu, si Jenderal Purnawirawan ini dia bilang begini, mustahil, mustahil, mustahil. Dia pukul kepalanya ulang-ulang. Dia bilang mustahil, mustahil. Lalu dia bawa saya pergi ke penerbangan Belanda, punya penerbangan, punya pesawat. Agennya ada tidak terlalu jauh dari kedutaan Belanda di situ. Saya pergi kasih tunjuk paspor, visa yang ada, berkatanya, you mau berangkat malam ini atau besok atau kapan? Lu punya tiket sudah terbayar, pergi pulang, lu punya hotel di seluruh Eropa sudah bayar, lu punya penginapan, lu pun makan minum, lu pun taksi, lu pun segala macam sudah terbayar. Ini buktinya. Saya keluar datang bilang sama ini Pak Walewangko, dia bilang, aduh, ini baru pernah terjadi. Lalu saya bilang, saya mau terbang malam. Dia bilang, jangan, nanti saya panggil semua persekutuan doa, saya bersaksi dulu. Ini semua keajaiban. Ada amin. Berikan dulu sanjungan betul. Setelah itu saya berangkatlah ke Belanda. Sampai di Schiphol Airport, saya tidak tahu mau menuju kemana. Airport begitu raksasa besar. Turun tangga pesawat, saya ikut saja orang menuju ke, pasti mereka pergi ke ruang tunggu. Mau dekat ruang tunggu, saya sudah lihat baliho besar, welcome Pastor John Adu. Waduh, saya bilang di situ sih. Saya pergi. Kan itu waktu saya punya bahasa Inggris baru tahu yes, no, thank you. Baru 3 saja yang saya tahu. Nah mereka ngomong bahasa Belanda. Untung mereka bawa satu anggota RMS, organisasi apa itu? Maluku Selatan, orang-orang Maluku, orang-orang Ambon. Karena di sana banyak orang RMS. Jadi mereka ngomong Belanda, diterjemahkan, lalu mereka kasih saya daftar mulai khotbah besok. Anda tahu? Daftarnya khotbah di pinggir jalan, di pinggir toko, di pinggir laut, di camp tentara, di camp polisi, khotbah di sekolah, anak-anak sekolah, khotbah di tempat pelacuran, khotbah di tempat
toko-toko penjualan alat-alat seks. Jadi sembarang saya khotbah di segala tempat itu. Baru saya sadar, kenapa Billy Graham undang saya, lalu bukan pergi khotbah di gereja-gereja besar, tapi dari pasar di Indonesia pindah ke pasar di internasional. Di sana sampai saudara tahu, saya berdiri di Centrum Amsterdam, itu kan hilir mudik orangnya tiap hari puluhan ribu di Centrum Amsterdam. Saya berdiri di tengah-tengah itu dan berteriak khotbah. 2 tahun yang lalu saya dengan Ibu Gembala pergi ke konferensi misi di Spanyol. Lalu pulang saya bilang kita singgah Belanda, saya mau antar yuk pergi lihat tempat saya berdiri di Amsterdam, di Centrum Amsterdam itu, di mana saya berkhotbah hampir 50 tahun yang lalu. Dan pergi ke situ, ada 3-4 nona yang sedang berdiri jarak 50 meter satu dengan yang lain. Di antara hiruk pikuknya manusia di kota Amsterdam itu, mereka berkhotbah. Lalu saya pergi kepada tiap satu-satu mereka. Ini kamu punya tugas sekarang. Saya 50 tahun yang lalu sudah berdiri di sini dan khotbah di sini. Kita berpelukan, lalu kita saling mendoakan, lalu kita berpisah. Jadi saudara, nubuatan Yoel. Kemudian daripada itu, kemudian dari puncaknya kejahatan, Tuhan curahkan roh. Dan orang yang bersedia menerima curahan itu akan punya roh nubuat, roh bersaksi, roh menyampaikan firman Allah. Dan itu dibuktikan. Waktu KPR Acts chapter 1 verse 8, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, but you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and in uttermost part of the earth. Kalau Roh Allah turun, Yesus bilang, ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan punya roh nubuat di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ujung-ujung bumi. Dan saya menikmatinya. Pulang dari Eropa, saya pergi ke Australia. Berapa kali saya ke Australia pergi berkhotbah di sana. Pulang dari Australia, pergi ke Timur Tengah, khotbah di Mesir, khotbah di Yordania. Satu waktu pimpin sebuah acara besar di Israel, berkhotbah dan membuat perjamuan kudus di sana. Habis itu dibawa ke pertemuan raksasa di Amerika Serikat. Itu waktu saya dengan Ibu Gembala pergi pertemuan besar hamba Tuhan, seluruh dunia kumpul di Pasadena. Dan saya diberi kehormatan untuk turut mengurus perjamuan kudus untuk pendeta-pendeta seluruh dunia. Saya diminta untuk melayani mereka di Pasadena. Saya dibawa ke Tennessee, berkhotbah di mahasiswa universitas di Tennessee. Lalu berkasih saya bicara di FAO, Voice of America. Jadi saudara, firman Allah ini benar. You become my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in uttermost part of the world. Sampai ke ujung-ujung bumi. Tadi saya sudah membuat kesimpulan dunia itu begitu kecil sekarang. Kalau Anda pegawai negeri, ada dunia ASN, ada dunia ASN. Kalau saudara pegawai swasta, ada dunia pegawai swasta. Kalau saudara tukang kursi bola, sepak bola, ada dunia sepak bola. Kalau saudara remaja, ada dunia remaja. Kalau saudara berdagang, ada dunia
dunia dagang. Kalau saudara punya toko, ada dunia toko. Kalau saudara tukang jual di pasar menjajah barang, ada dunia pengusaha kecil. Gampang mencapai. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan ini realisasinya di dalam KPR pasal 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ini realisasi dari nubuatan Yoel itu. Kemudian daripada kejahatan memuncak. Saudara tahu, waktu Roh Kudus tercurah 2000 years ago in upper room in Jerusalem. Saudara tahu, kemudian daripada apa? Yesus disiksa, Yesus dibunuh, Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, lalu dia bangkit. Mereka sewa saudara-saudara untuk bilang dia tidak bangkit. Kejahatan mencapai puncaknya. Petrus menyangkal, Thomas tidak yakin, Farisi Saduki senang karena kejahatan yang sampai puncak itu terrealisasi. Mereka bisa tangkap Yesus, bunuh Yesus, kuburkan dia, salibkan dia. Puncak kejahatan. Yoel berkata, kemudian daripada itu Roh Kudus turun. Kemudian dari semua Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus turun. Dan Anda tahu, roh nubuat itu luar biasa. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 20-an berikutnya, Anda lihat roh nubuat itu hebat. 3.000 orang bertobat. Pasal 4 ayat 4 mengatakan 5,000 people come to the Lord. 5.000 orang datang kepada Tuhan. Ini saatnya. Don't lose your time to ask God fill you with Holy Spirit. Jangan kehilangan waktumu untuk meminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Now, sekarang. Silakan berdiri. Dan saya percaya kalau Roh Kudus turun ke atas hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kuat kuasanya. Kita akan menjadi orang-orang yang bernyala-nyala di dalam Tuhan, menjadi saksi sampai Tuhan Yesus datang.